Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Rehan ya. Baik. Bisa Bapak lanjutkan untuk pelajaran hari ini? Bisa. Silakan keluarkan buku temanya. Ya, keluarkan bukunya. Sekarang kita akan belajar tentang sumber energi dan hak dan kewajiban. Pertama, Bapak akan membahas tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu. Ada yang tahu hak itu apa? Tidak. Baik, Bapak akan beritahu. Hak itu adalah wewenang kita sebagai anak dan seorang murid untuk mendapatkan sesuatu. Jadinya hak kita itu adalah untuk mendapatkan sesuatu. Baik, kemudian apa itu kewajiban? Mungkin ada yang tahu apa itu kewajiban? Nah, baiklah, Bapak akan menjawab apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan tanpa harus disuruh dan harus kita lakukan dengan niat diri sendiri. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Sekarang Bapak akan bertanya tentang kewajiban kalian sebagai murid di sekolah. Ada yang tahu kewajiban kita sebagai murid di sekolah itu apa? Pertama adalah belajar. Baik. Kedua, apa itu? Mendengarkan guru. Ya. Dan sekarang hak kita sebagai murid. Sebagai murid kita punya hak untuk mendapatkan ilmu. Ya. Dan hak kita lagi satu ada apa? Ada dong? Untuk berteman dengan murid yang lain. Itu hak kalian lagi satu. Baik, sekarang kita akan membahas untuk kewajiban kita di rumah. Ada yang tahu kewajiban di rumah itu apa saja? Tidak tahu? Oke, pertama kita di rumah. Di rumah kita membersihkan rumah itu adalah kewajiban atau tidak? Kewajiban. Kemudian menyapu halaman. Menyapu halaman juga sebuah kewajiban. Lalu apa lagi? Kewajiban yang di rumah. Ini kita lakukan sebagai anak di rumah. Mungkin ada yang tahu? Mendengarkan orang tua, betul. Ada lagi? Membantu orang tua, ya. Itu aja ya. Ada lagi? Tidak ya? Baik, sekarang kita akan membahas tentang hak kita di rumah. Di rumah kita punya banyak hak. Hak kita apa saja? Makan jajan. Makan jajan, jajanan atau uang jajan, ya. Apa lagi? Memberikan kasih sayang orang tua, betul. Ada lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan? Boleh dijawab? Tidak apa-apa, bisa dijawab biar bersalah. Ada yang lain? Bisa, boleh. Mungkin di sebelah sini? Tidak, berarti cukup itu segitu ya. Baik, sekarang kita akan lanjut mengenai
energi dan juga kewajiban kita. Pertama, jika kita di rumah ada energi apa saja yang ada, pertama kita punya makanan. Makanan berguna untuk tubuh kita. Makanan memberi energi untuk tubuh kita untuk bergerak, untuk ke sekolah, dan untuk melakukan kegiatan di rumah. Itu tenaga buat energi kita dan untuk makanan. Kemudian sumber energi air. Kebutuhan kita dalam air adalah untuk apa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang menjawab. Kebutuhan air itu kita untuk apa aja? Bisa dijawab? Ayo. Minum, ya. Minum satu. Ada lagi. Mencuci piring. Ada lagi. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Lagi? Mandi, ya. Lagi bisa ditambahkan? Lagi bisa tuh? Cuci baju, ya. Jadi air itu bisa berguna untuk banyak hal. Mencuci, untuk mandi, untuk minum dan lain-lainnya. Kemudian kita punya kewajiban. Ketika air sudah tidak dipakai, air kita simpan. Ketika kita menggunakan air dalam keran, setelah dipakai kita tutup, ya. Kemudian apa lagi ya? Listrik. Kita punya listrik sekarang di rumah. Kita di rumah, listrik dipakai buat apa aja? Buat apa? Nonton, ya. Apa lagi? Ngecas HP, ya. Banyak lagi, ada? Tahu? Ya, untuk lampu juga, penerangan. Mungkin ada yang lain lagi satu aja. Nyalakan kipas. Tuh. Oke, sekarang kita sudah punya penggunaan untuk energi listrik. Sekarang kita punya kewajiban untuk menjaga sumber energi listrik. Ketika kita menjaga listrik itu, misalnya seperti lampu, kalau sudah tidak dipakai matikan, ya. Ketika sudah tidak pakai, matikan. Kalau kita sudah tidak sudah selesai menonton TV, TV-nya dimatikan. Kalau mau nonton lagi dihidupkan. Nah, habis itu kipas tadi ya, kipas. Kalau kipasnya sudah tidak dipakai lagi Matikan. Ya. Apa lagi ya? Tadi ngecas HP. Kalau sudah selesai ngecas HP dicabut. Ya benar? Benar. Kalau sudah selesai dicabut, tidak memboros listrik. Selain ketiga sumber energi air, makanan, dan listrik, ada yang tahu energi yang lain lagi? Energi yang tidak terbatas. Matahari, ya. Matahari gunanya untuk gunakan bumi. Satu. Ada lagi. Tadi ya, ada lagi satu apa? Menyemur baju. Kedua. Ya. Bapak. Memasak. Matahari untuk memasak bisa juga kalau dulu panas. Ya. Baik. Sekarang keluarkan buku tulisnya. Sekarang mari kita menuliskan sumber energi apa saja yang menggunakan air dan listrik. Maksudnya peralatan apa saja yang menggunakan air dan listrik. Misalnya kita ada sumber air, kita mengambilnya menggunakan satu ember, ya.
Kalau kita menggunakan listrik, listrik digunakan untuk satu tadi kipas, bisa. Sekarang kalian akan mencatat apa saja benda-benda yang digunakan untuk mengambil sumber energi, dua sumber energi listrik dan air. Oke, sekarang dituliskan dulu ya. Paling tidak kita mendapatkan 5. Mendapatkan 5 contoh saja, tidak apa-apa. Sudah selesai? Sudah? Ada yang belum? Bisa dikerjakan dulu ya. Sudah semua? Sudah. Bapak mulai dengan gigi dulu. Apa saja energinya, benda-benda sama menggunakan yang digunakan untuk mengambil energi. Pompa air untuk air ya, terus ember untuk mengambil air juga ya, tadi gelas ya, botol cangkir untuk air semua. Baik, sekarang Bapak ambil untuk air. Sekarang untuk yang listrik apa saja? Kipas, kulkas, lampu, terus skuter sama TV ya. Oke. Udah dapat banyak. Bapak coba tanya sama kalian lagi satu. Apa saja yang bisa digunakan untuk mengambil sumber energi air dan listrik? Apa air ya? Lampu, ember, gayung ya, gelas, lampu untuk listrik ya, kipas angin, kulkas, komputer, TV ya. Terus sudah semua nanti sudah tahu apa saja yang digunakan untuk mengambil sumber energi air dan listrik. Baik,
karena semua sudah bisa mengetahui apa saja sumber energinya dan apa saja benda-bendanya. Untuk hitungan hari, minggu, bulan, dan tahun akan Bapak lanjutkan ke minggu depan. Untuk pelajaran hari ini Bapak tutup. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan Ramo Sakti. Ya, semuanya berdiri. Rasana Ramo Sakti.